Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menangis. Tapi orang yang kuat adalah orang yang selalu istiqomah di jalannya meskipun banyak sekali godaan. Pertama itu buat ngafalin Quran. Niatnya yang pertama itu harus untuk mencari ridhonya Allah. Kalau sesuatu yang gak diridhoi sama Allah itu pasti gak akan ada gunanya. Sambung ayat ya. Coba sambungkan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Wah, keren banget. Boleh ya lagi ya? Boleh lagi gak? Boleh ya. Oke, keren banget ya. Oke, ini nih terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Wah, berarti udah lancar nih berarti nih ya, udah lancar banget nih sahabat santri. Oke, kita penasaran nih Dek, gimana sih ceritanya kok Dek Cindy tiba-tiba mondok di pesantren Nuris dan sekolah di SMA Nuris? Saya pikir Nuris itu sama kayak pondok-pondok lain. Biasanya formalnya itu agak turun, tapi ternyata pas saya lihat di sini, ternyata prestasinya itu banyak banget. Luar biasa dong SMA Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat santri. Kembali lagi nih dengan saya Anggi Anggreni, tentunya di podcast Maris TV. Oke, seperti podcast biasanya, kita selalu mendatangkan bintang tamu yang wow, yang istimewa. Apalagi pada malam hari ini kita kedatangan seorang santri cantik, seorang hafizah 15 juz, yaitu Dek Cindy Faiza Nabila. Selamat malam Dek. Selamat malam Kak. Oke, boleh dong perkenalkan diri dulu nih ke sahabat santri yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Cindy Faiza Nabila, biasa dipanggil Cindy. Saya dari Wuluhan. Saya saat ini kelas 10 MIPA 2 di SMA Nuris Jember. Wah, masih kelas 10 ya? Oke, Dek Cindy ini masih kelas 10 tapi sudah mempunyai hafalan Al-Quran 15 juz ya. Hebat. Kita nih penasaran nih Dek, gimana ceritanya nih kok Adek bisa, latar belakangnya, apa inspirasinya, kenapa berkeinginan untuk menjadi hafizah? Saya disuruh orang tua dan juga keinginan saya sendiri. Dan pada saat itu berhubung ada program tahfidz baru di TPQ saya, jadi saya didaftarkan di situ dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini. Oh, oke. Mulai menghafal kelas berapa, Dek? Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Oh, ini menghafalnya di waktu di TPQ ya? Iya. Saat menghafal ada waktu-waktu tertentu gitu. Misal ada orang yang menghafal Al-Quran
bisa ceket kalau dia mau tidur atau dalam keadaan sepi gitu. Kalau Dek Cindy ada waktu tersendiri gak buat menghafal Al-Quran? Waktu paling baik menurut saya kalau buat hafalan Quran itu habisnya subuh. Habis subuh. Itu Dek Cindy itu ada target tersendiri atau sebisanya dulu gitu untuk menghafal? Awalnya emang sebisanya, tapi karena saya menyadari kalau saya udah lama menghafalnya, jadi sekarang saya punya target sendiri buat hatamin Al-Quran. Oh, sehari berapa juz gitu? Enggak, gimana targetnya? Target buat nambah hafalannya satu hari 1 halaman, tapi kalau murojaahnya ya 3 juz. Oh, 3 juz untuk murojaah. Pastinya saat menghafal, pernah gak Dek Cindy ini ada suatu momen yang ketika menghafal karena saking terenyuhnya atau kita terbawa suasana sampai nangis atau sampai sedih atau gimana, ada gak? Pernah. Kenapa? Pas itu saya lagi keadaan ngedown-downnya, saya buka Al-Quran. Pas saya buka Al-Quran, saya baca salah satu surat di situ. Gak tahu kenapa tiba-tiba menetes gitu air mata. Oh, berarti karena kadang kita lagi banyak masalah gitu, kita Dek Cindy baca Al-Quran gitu. Iya. Oke. Boleh ya gak? Boleh dites gak sama Mbak? Boleh ya, hafalannya dites ya. Biar teman-teman juga tahu nih ya, Mbak Cindy tuh hebat banget ternyata ya. Boleh ya? Oke. Coba ya. Sambung ayat ya. Coba sambungkan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Wah, keren banget. Boleh ya lagi ya? Boleh lagi gak? Boleh ya. Oke, keren banget ya. Oke, ini nih terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Wah, berarti udah lancar nih berarti nih ya, udah lancar banget nih sahabat santri. Karena Dek Cindy ini katanya udah kemarin ikut ini ya, lomba ya, Musabaqah Hifdzul Quran ya. Oke, itu di mana lombanya, Dek? Di Nuris. Oh, di Nuris, lomba internal. Iya. Dan juara 1, alhamdulillah. Juara 1. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong yang ada di sini semuanya. Keren. Juara 1 Hifdzul Quran. Oke, Dek Cindy ini juara 1 di lomba Musabaqah Hifdzul Quran ya. Sebelumnya ada gak sih lomba-lomba yang lain yang pernah diikuti? Saya waktu SD pernah diutus sama sekolah buat ikut KSN Matematika. Dan alhamdulillahnya saya juara 1 tingkat kecamatan. Terus habis itu pas SMP saya diutus lagi sama sekolah saya buat ikut KSN IPS
Itu tingkat kabupaten dan alhamdulillah saya masuk 10 besar. Wah, alhamdulillah banget. Ternyata gak cuma di agamanya nih yang top, tapi di umumnya juga top banget Dek Cindy ini. Keren. Oke. Terus untuk menghafal Al-Quran ini pasti kita ada inspirasi atau tokoh gitu yang mendorong kita buat mau menghafal Al-Quran gitu. Dek Cindy ada gak tokoh atau inspirasi lain? Ada. Siapa itu? Wirda Mansur. Oh, Wirda Mansur ya. Wirda Mansur ini udah 30 juz ya? Iya. Kenapa deh kok Dek Cindy ini terinspirasi sama Kak Wirda Mansur ini? Soalnya beliau itu kan seorang motivator. Beliau itu salah satu tokoh muda yang memotivasi banyak orang. Seperti yang kita ketahui, memang yang sahabat santri, seorang Wirda Mansur ini memang seorang pengusaha, terus juga seorang hafizah 30 juz. Kira-kira Dek Cindy ada target 30 juznya kapan nih mau dicapai nih? Insya Allah target saya buat khatamin 30 juz itu tahun ini. Amin, kita amanin bareng-bareng nih ya. Kasih tips dong kita, tips and triknya buat sahabat santri, buat saya juga. Untuk menghafal Al-Quran gimana sih awalnya biar kita ada niat, biar teratur, ditata gitu. Gimana nih Dek? Pertama itu buat ngafalin Quran, niatnya yang pertama itu harus untuk mencari ridhonya Allah. Kalau sesuatu yang gak diridhoi sama Allah itu pasti gak akan ada gunanya. Oh iya. Terus cari motivasi, kayak seumpama kita ingin ngebahagiain orang tua, buat itu sebagai motivasi kita untuk gak menyerah buat hafalin Quran. Terus pastinya kita pernah, Dek Cindy sendiri nih pasti pernah males, pernah capek, pernah ada rasa ingin nyerah gak Dek Cindy? Pernah. Ya. Terus gimana cara membangkitkannya kembali? Gimana caranya? Oh enggak, aku harus hafalan. Gimana caranya? Ingat niat awal kita buat hafalin Quran itu untuk apa? Ingat itu terus. Habis itu kita paksain diri kita buat selalu termotivasi buat terus ngafalin Quran. Intinya hafalan Quran itu harus sabar. Kan kakak ini pernah dengar katanya itu lebih susah murojaah daripada hafalan. Bener gak itu? Bener? Iya. Kenapa kok bisa lebih susah murojaah? Soalnya orang itu lebih suka menambah hafalannya daripada mengulang. Iya. Oh. Jadi emang kalau kita lagi males tuh kita emang harus memaksa gitu, agar kita bisa semangat lagi, agar kita bisa menghafal lagi gitu. Iya. Oke, kita penasaran nih Dek. Gimana sih ceritanya kok Dek Cindy tiba-tiba mondok di pesantren Nuris dan sekolah di SMA Nuris? Awalnya itu saya lihat-lihat, saya milih mau ke sekolah mana nih nanti SMA-nya gitu. Terus habis itu ada brosur, habis itu saya lihat, ini SMA Nuris, SMA-nya katanya prestasinya bagus gitu. Saya nggak tahu nih beneran apa enggak. Oh iya, soalnya karena cuma brosur gitu. Iya. Terus habis itu pas ada beasiswa buat hafizah. Habis itu saya ikut beasiswa itu dan alhamdulillah saya dapat beasiswa platinum. Wah, alhamdulillah. Keren banget. Berarti Dek Cindy ini masuk SMA Nuris melalui beasiswa platinum ini? Iya. Dan setelah Dek Cindy masuk di SMA Nuris, apa yang Dek Cindy rasakan? Apa bener-bener emang SMA Nuris ini banyak prestasinya atau gimana? Saya pikir Nuris itu sama kayak pondok-pondok lain. Biasanya formalnya itu agak turun, tapi ternyata pas saya lihat di sini, ternyata prestasinya itu banyak banget. Luar biasa dong SMA Nuris. Jadi Dek Cindy awalnya mikirnya, mungkin karena SMA Nuris ini di pesantren, jadi mungkin formalnya lebih lebih sedikit gitu ya. Ternyata SMA Nuris luar biasa gitu ya. Oke. Selanjutnya dulu Dek Cindy ini mau mondok itu karena disuruh orang tua apa emang keinginan dari hati sendiri? Keinginan dari sendiri sama orang tua juga. Oh, jadi mendukung juga orang tuanya untuk memondokkan Dek Cindy di sini. Seperti yang kita ketahui nih Dek Cindy, sekarang itu zamannya anak muda, zamannya teknologi, zamannya anak-anak muda seperti Dek Cindy ini main TikTok,
Coba pandangan Dek Cindy mengenai hal itu gimana sih? Sekarang nih kan kita banyak nemuin anak muda yang suka TikTok, yang suka Instagram, YouTube, apapun itu yang berhubungan dengan sosial media. Padahal pada dasarnya kita itu hidup di dunia ini tuh untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu TikTok, Instagram, dan semuanya yang berhubungan di dunia itu kayak angin yang berlalu. Nanti pada akhirnya kita itu kembali ke akhirat, kembali ke Allah. Oke. Itu hanya kenikmatan sementara sebenarnya ya, Dek ya. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah tiket bagaimana kita bisa masuk ke surga nanti. Salah satunya dengan seperti Dek Cindy ini, kayak menjadi hafizah 30 juz. Amin. Amin. Oke, jadi semua yang ada di dunia ini hanyalah angin berlalu. Ingat ya teman-temannya, dicatat ya. Semua yang ada di dunia itu hanyalah angin berlalu. Jadi kalau kita nggak punya tiket ke surga, kayak nggak berguna gitu ya, Dek, ya di dunia gitu. Ada nggak quotes lainnya nih yang bisa menginspirasi, yang membuat teman-teman juga wah gitu? Saya punya satu quote. Gimana? Yang ini saya selalu ingat saat saya dalam keadaan malas murojaah, malas hafalan. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menangis, tapi orang yang kuat adalah orang yang selalu istiqomah di jalannya meskipun banyak sekali godaan. Oke, bagus, masuk. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang gampang nangis, yang tidak pernah menangis, tapi orang kuat adalah orang-orang yang istiqomah. Oke. Jadi ingat ya sahabat santri, kita juga harus selalu istiqomah. Kita harus istiqomah untuk menjalankan aktivitas kita, kehidupan kita gitu. Gak apa-apa kita nangis, asalkan kita tetap istiqomah, tetap semangat mau menjalani hidup gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dek. Harapan untuk Dek Cindy sendiri ke depannya pengen gimana sih? Harapan saya pengen cepet nyelesain target saya. Amin. Terus harapan buat kita semua nih. Semoga semua yang kita kerjakan itu selalu diridhoi sama Allah. Semoga kita semua termotivasi buat sama-sama hafalan Al-Qur'an. Amin. Oke, terima kasih Dek Cindy udah mau hadir di sini, udah mau berbincang-bincang, mau berbagi pengalaman. Oke. Buat sahabat santri diinget nih ya, tadi quotes-quotes yang udah dikasih sama Dek Cindy nih ya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share channel Semaris TV agar kita semua selalu bersemangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.